Dear Diary, kali ini kita mau nginep di Chef Village. Ini lokasinya di Ciloto Puncak ya. Nah ini kita lagi nunggu gantian ke arah Chef Village karena kan jalannya kecil jadi gantian gitu, nggak bisa dua arah. Untuk yang nggak menginap disediakan mobil warawiri kayak gini. Dari tempat tadi cukup jauh juga ya ke Chef Village-nya. Melewati rumah-rumah penduduk, terus jalannya benar-benar kecil, cukup satu arah aja. Terus melewati juga area-area yang masih rimbun kayak gini. Kita sampai Chef Village itu jam 2-an. Gak sempet nge-shoot untuk area check-innya. Pokoknya area check-innya itu di pintu masuk, nanti ada di sebelah kanan ya untuk check-in. Dan sekaligus untuk pembelian tiket masuk. Terus kalau misalnya memang mau pakai extra bed juga bisa sekaligus dibayar di situ. Untuk extra bednya itu dikenakan harga 100.000 saja. Kalau misalnya kita mau nambah breakfast lagi itu 50.000 per orang. Terus jangan lupa kalau misalnya ke Chef Village kita tak usah bawa banyak barang. Karena ini dari pintu masuk ke kamar kita tuh lumayan jauh ya. Kalau kita sih nggak sanggup bawa sendiri. Kita barangnya lumayan banyak. Gitu, jadi minta tolong masnya. Nanti tinggal dikasih tips aja. Ini yang kita booking tipe suite ya. Dapatnya yang agak ujung, ini nomor 7. Kita booking tipe suite. Ini kebetulan dapatnya di ujung nomor 7. Lumayan banget ya jalannya kalau dari tadi tempat masuk sampai sini. Gak sanggup deh pokoknya kalau harus bolak-balik naik turun ke sini. Hijau di sekelilingnya, seperti yang diharapkan, main ke puncak, hijau, udara bersih dan kabut, dan juga udara dingin. Tentunya di seberang kamarnya ini ada perkebunan sayur gitu deh. Nah ini cuma memang dibatasi ya sama pagar-pagaran ini. Jadi kita bisa ngelihat orang yang lagi berkebun, yang lagi panen sayur maksudnya. Nah ini dia roomnya. Ini langsung masuk, langsung area dapur, ada kulkas kecil. Terus disediakan juga payung, karena kan memang di Bogor intensitas hujannya tinggi ya. Terus di sini karena memang kapasitasnya sebenarnya untuk 4 orang, jadi disediakan 4 air mineral, 4 gelas, 4 mangkok, 4 piring. Pokoknya serba 4 untuk alat makannya ya. Terus disediakan juga gula, kopi, ada creamer, ada 1 kompor. Terus ini kamar mandinya seperti ini. Sebenarnya kamar mandinya bersih dan wangi ya, cuma mungkin karena warnanya seperti ini jadi kesannya gimana gitu ya. Nah untuk tipe suite ini memang sudah disediakan 2 extra bed. Karena kan memang kapasitasnya itu untuk 4 orang. Jadi mungkin di kasur yang ukuran double ini bisa 2 orang. Dan di bawah extra bed ada 2 untuk 2 orang lagi. Tapi sebenarnya ini tuh bisa dihuni sampai maksimal 6 orang. Jadi kita bisa pesan extra bed lagi. Dibuka pintu, keluar langsung view-nya hijau-hijau. Ini sih menghadap jalan yang tadi kita masuk ya. Menghadap sana. Jadi nanti malam kita mau nongkrong di sini sambil menikmati kabut, menikmati udara dingin, menikmati udara yang segar. Terapi paru-paru ya. Main kesini sih nggak ngebosenin karena kan kita nggak harus diem di kamar aja gitu ya menikmati pemandangan. Tapi kan ini memang Chef Village ini adalah taman wisata alam. Jadi disediakan juga banyak wahana-wahana yang bisa kita nikmati. Buat anak-anak bisa juga ada flying fox, terus ada wahana untuk foto di balon udara, terus ada yang sepeda di kabel-kabel itu loh yang di udara, apa itu namanya. Terus ada juga buat nongkrong, kita bisa nongkrong di kopi kabut. Terus bisa juga nongkrong-nongkrong di kursi-kursi yang disediakan di sekitar taman-tamannya ya. Jadi nggak akan ngebosenin gitu. Oh ya di sini ada juga mini playground buat anak-anak. Jadi ada ayunan, terus ada perosotan. Nah itu lokasinya di deket pintu keluar sih, deket pintu keluar yang deket resto tempat breakfast. Untungnya pas kita datang udaranya alhamdulillah bagus ya, nggak hujan. Jadi sore kita masih
bisa jalan-jalan dulu keliling Save Village. Kita jalan-jalan dulu nih sambil lihat-lihat di sekitarnya tuh ada apa aja. Selama jalan sih ini lokasi Save Village ini bersih ya, terawat gitu. Nah itu di kiri itu ada tempat untuk sholat, itu musola ya. Musolanya bersih, terus juga lumayan besar. Ini lokasi sekitarnya, rumput-rumputnya juga rapi, bersih. Sambil jalan-jalan, bisa juga sambil jajan-jajan, karena di dalam juga banyak sih yang jualan makanan ya. Tapi kalau misalnya mager untuk jalan-jalan, pokoknya dari rumah harus bawa nyiapin cemilan, nyiapin bahan-bahan yang bisa dimasak biar nggak naik turun keluar masuk. Karena ini tuh di sini tuh nggak mungkin kita order makan pakai Gojek, jadi memang kita harus mempersiapkan segalanya dengan matang termasuk makanan. Terus lokasinya juga ini petunjuknya jelas ya, jadi untuk wahana apa di mana gitu ya, ada petunjuknya. Jadi kita nggak pusing-pusing nyari tahu di mana, karena memang petunjuknya sudah jelas, tinggal diikutin aja arahnya kemana. Pas kita jalan sore-sore juga gak gitu rame, karena mungkin orang udah pada pulang, atau banyak kan orang bukan jalan-jalan tapi banyaknya yang nongkrong di Kopi Kabut. Makin malam kayaknya ya, orang yang datang ke Kopi Kabut makin rame. Jadi mungkin harapannya ada pemandangan-pemandangan yang tak biasa, sambil ngopi, sambil liatin kabut, terus liatin city light sama orang-orang yang kita kasihi. Jembatan tadi merupakan spot foto favorit juga sih ya buat kebanyakan orang. Nih untuk tempat duduk yang disediakan di area tamannya seperti itu ya, jadi bisa juga nongkrong sambil makan atau nongkrong sambil ngemil gitu. Kita gak lama sih jalan-jalan sorenya, langsung kembali ke kamar untuk menikmati udara malam di decknya. Sesuai dengan harapan, malamnya turun kabut, terus udaranya dingin, terus terpancar lampu-lampu di sekitar kamar kita dari kejauhan. Ya itu pengalaman tersendiri ya, ngelihat pemandangan kayak gini yang mungkin kita jarang nikmatin kalau misalnya kita tinggal di area Jakarta dan sekitarnya. Kalau beraktivitas di luar ya panas, kalau ini kita duduk-duduk di luar, udara sejuk, kan enak ya buat healing-healing cantik. Untuk makan malam kita karena malas keluar lagi, jadi kita bawa masakan sendiri, maksudnya bawa bahan-bahan untuk dimasak. Jadi kita masak masakan-masakan simpel aja, terus langsung dimakan di luar sambil menikmati udara yang sejuk. Dari Save Village-nya ini kan disediakan obat anti nyamuk ya, semprotan untuk nyamuk di kamarnya. Tapi pas kita nginep di sini sih nggak ada nyamuk atau serangga sama sekali ya, aman. Malamnya sempat ada gerimis juga, tapi nggak lama sih. Turun kabut juga nggak lama. Habis itu cerah lagi, udaranya kayak gitu. Enaknya kesini tuh emang bareng keluarga sih, ramean. Kalau misalnya kita kayak cuma berdua, bertiga, ini terlalu krik-krik nggak sih? Sepi gitu. Oh ya, kalau di sini kan memang tidak disediakan line telepon. Jadi kalau misalnya kita butuh bantuan atau misalnya mau order makan, itu tinggal di WhatsApp aja ya ke staffnya. Jadi komunikasinya melalui WhatsApp, atau misalnya kita butuh bantuan buat bawa barang dari kamar ke parkiran, atau butuh apapun bisa di WhatsApp aja. Jadi memang tidak disediakan line telepon. Paginya sebelum kita sarapan, kita sempat jalan-jalan lagi sih sedikit, biar capek terus lapar terus langsung sarapan. Jadi kalau kemarin kan jalan-jalannya ke arah atas dari kamar kita, kalau sekarang ini ke arah bawah. Ini bangunan yang kita lihat dari atas kemarin sore, ternyata itu aula, jadi kapasitasnya lumayan besar ya. Bisa juga kalau misalnya kita mau bikin acara di situ, atau misalnya ada gathering sama kantor atau apa, mau ngadain wedding,
Itu bisa juga sih. Kondisi kopi kabut pagi hari. Kita nggak tahu ini bukanya jam berapa ya, mungkin sekitar jam 9. Ini sih masih tutup kondisinya. Kita kesini hanya buat ngelihat view apa sih yang kita dapeti kalau misalnya nongkrong di situ. Karena semalam kita nggak sempat ke situ, kita males, mager, jadinya stay di kamar aja gitu. Habis capek jalan-jalan, kita langsung menuju tempat sarapan. Nih ini poin plus juga nih untuk sarapan di Sea Village. Jadi mereka itu tidak menyediakan banyak menu. Jadi menu utamanya itu nasi goreng dengan 3 jenis lauk, tahu kecap pedas, ayam goreng sama capcay pada saat itu ya. Cuma rasanya itu enak banget loh. Jadi kita sih nggak mengharapkan rasa seperti itu, karena kita udah pasrah bakal sarapan ya sudah ala kadarnya aja gitu, karena memang tambahannya juga relatif murah, hanya 50.000. Tapi ternyata menunya nggak banyak tapi semuanya enak-enak. Staff-staff yang ada di sini juga ramah-ramah banget.